Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Rian FRDNT yang berjudul Tempat Kos Gue Bikin Merinding. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Tempat Kos Gue Bikin Merinding, sebuah cerita dari Rian FRDNT, based on true story. Sore hari di hari Sabtu, Wahyu dan salah seorang temannya tengah mengobrol tentang sebuah pekerjaan yang tengah mereka geluti. Oh ya sobat horor, di sini temennya nggak mau disebutin ya namanya. Jadi kita panggil aja Mr. X. Oke, next. Hidup merantau, mereka merasakan hal yang begitu merumitkan. Dan setelah maghrib tiba, Wahyu pun segera berangkat untuk menemui doi, mengajaknya malam mingguan bersama. Wahyu pulang kembali ke kosannya sekitar pukul 9 malam. Dia mendapati temannya itu tengah asyik bermain game. Game mulu, pantes jomblo, ejek Wahyu. Karena dirinya dilanda penat yang begitu berat, Wahyu pun merebahkan dirinya. Temannya itu pun berkata, "Habis dari mana sih kamu? Aku kok ditinggal sendirian?" Wahyu pun menjawab, "Makanya jangan main game mulu, cari pacar, biar hidup kamu gak garing." "Ah, apaan sih kamu?" jawab temannya. Wahyu pun kemudian pergi ke dapur, berniat untuk membuatkan secangkir kopi untuk malam minggu mereka berdua. Saat Wahyu tengah membuat sebuah kopi, tiba-tiba terdengar seperti ada suara langkah kaki yang mendekatinya. Sontak, Wahyu pun berkata, "Ngapain sih kamu nyusul? Orang aku cuma mau bikin kopi." Wahyu pun sejenak terdiam karena tidak ada jawaban yang didengarnya. Saat ia melihat ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Lalu langkah kaki siapa yang dia dengar? Saat Wahyu kembali ke kamar kosnya, temannya itu masih setia terduduk dengan sebuah game yang ada di layar ponselnya. Lalu, suara langkah siapa yang tadi ia dengar? "Aku kira tadi kamu nyamperin aku ke dapur," ucap Wahyu kepada temannya itu. "Ngapain juga aku nyamperin kamu?" jawab temannya. Wahyu tidak mau berpikir hal yang aneh-aneh. Kemudian ia pun bercerita tentang pacarnya. "Ah, jangan cerita cewek di depan aku, males aku," cetus temannya. Wahyu pun berkata, "Pantas kamu jomblo." Cerita antara kedua sahabat itu semakin mengalir. Kemudian mereka berdua tiba-tiba mendengar suara seperti orang menangis. Dan suara menangis itu adalah seperti suara anak kecil. Wahyu dan temannya pun penasaran dan melihat keluar kamar. Tetapi di luar, mereka tidak menemukan siapa-siapa, apalagi anak kecil. Lalu malam itu mereka pun memutuskan untuk berdiam diri di luar. Sambil bermain gitar, mereka bernyanyi dan terus bernyanyi. Lalu kemudian tiba-tiba Wahyu melihat sebuah cahaya merah dari balik pohon mangga. Temannya berkata, "Itu mah lampu," katanya. "Mana ada lampu di atas pohon mangga?"
balas Wahyu. Mereka berdua kemudian menghiraukannya dan mereka kembali bernyanyi. Saat Wahyu melihat kembali ke pohon mangga itu, tiba-tiba cahaya merah itu menghilang. Wahyu enggan mengobrolkan perihal tersebut. Ia kemudian memainkan ponselnya sambil mendengarkan temannya itu bernyanyi dan terus memetik gitar. Tak terasa hari semakin larut. Wahyu melihat jam di ponsel sudah pukul 11 malam. Wahyu pun mengajak temannya itu untuk masuk. Tapi kata temannya, "Tanggung begadang aja," katanya. Wahyu pun menurutinya. Dan kemudian tiba-tiba Wahyu kembali melihat cahaya merah itu. Cahaya merah itu semakin besar, terpancar di balik ranting pohon mangga. Dan tiba di detik itu, mereka berdua dibuat terdiam saat mendengar suara wanita menangis. Suara itu terdengar kecil sekali. Mereka dibuat hening dan kemudian saling menatap satu sama lain. Temannya Wahyu berkata, "Santai, nih rokok dulu," katanya. Sambil merokok dan terus bercerita, suara menangis itu kemudian perlahan menghilang. Mereka pun sejenak merasa lega. Namun, tiba-tiba ada kain putih melayang di hadapan mereka. Wahyu terkejut dan berlari masuk ke dalam kamar. Kemudian disusul oleh temannya itu. Di dalam kamar mereka mengucap istighfar berkali-kali. "Kataku apa? Udah gak beres ini," ucap Wahyu. Temannya itu merebahkan dirinya dan menutup wajahnya dengan guling. Sementara Wahyu masih terduduk dan terus mengucap istighfar. "Tadi yang melayang apa ya?" batinnya. Lalu tiba-tiba ada suara anak ayam saling bersautan. 2 menit berlalu, suara anak ayam tak lagi terdengar. Wahyu kemudian mencoba untuk merebahkan dirinya. Ia pun menepuk temannya itu. Temannya sontak menjawab, "Diem, aku takut," katanya. Saat Wahyu baru saja merebahkan dirinya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar mereka berkali-kali. Kemudian memainkan gagang pintu tersebut. Mereka semakin dibuat ketakutan. Wahyu pun kemudian menutup wajahnya dengan guling, seperti apa yang dilakukan oleh temannya itu. Lalu suara itu pun menghilang. Wahyu dan temannya kembali terduduk. Mereka berdua melihat jam menunjukkan pukul 12:30 malam hari. Menurut mereka, malam minggu ini adalah malam minggu penuh misteri. Sebelumnya mereka pun sebenarnya pernah merasakan hal-hal negatif seperti ini. Namun, tidak begitu menyeramkan seperti malam ini. Saat mereka terduduk, Wahyu berkata, "Kamu denger gak tadi?" Temannya menjawab dengan anggukan. "Lihat yuk," ajak Wahyu. Temannya otomatis menolak. Namun Wahyu menarik tangannya dan kemudian mengecek keluar rumah. Di sana tidak ada siapa-siapa. Hening, tiada kehidupan, tiada aktivitas. Lalu, tadi siapa yang mengetuk pintu dan memainkan gagang pintu kamar mereka? Mereka kemudian saling bergegas dan buru-buru masuk ke dalam kamar. Wahyu kemudian mengunci pintu dan kembali merebahkan dirinya. Suasana kembali menjadi hening. Mereka berdua tidak berbicara.
Lalu tiba-tiba di antara keheningan mereka terdengar suara perempuan menangis seperti kesakitan dan berkata, "Tolong, tolong." Wahyu pun sontak berteriak, "Allahu Akbar!" Lalu suara itu hilang dengan sendirinya. Menurut pengakuan Wahyu ke aku, saat itu dia mencoba untuk tidur. Namun saat ia mencoba untuk memejamkan matanya, ia semakin susah untuk tidur. Saat itu malam terasa begitu panjang baginya. Wahyu pun sempat mengirimkan status WhatsApp yang berbunyi, "Kosku serem banget anjir." Waktu terus berjalan. Lalu tiba di pukul 3 pagi, temannya Wahyu mendengar ada yang seperti mengetuk kaca kamar kos mereka. Suara ketukan itu hanya berbunyi 3 kali, kemudian hilang dan tak terdengar lagi. Sementara itu Wahyu bercerita bahwa ia mendengar suara perempuan tertawa. Suara tertawanya yang melengking itu terasa masih terngiang di telinganya hingga sekarang. Suara itu yang membuat bulu kuduknya berdiri dan merasa ketakutan. Lalu waktu yang ditunggu akhirnya tiba. Azan subuh. Mereka berdua akhirnya merasa lega setelah mendengar suara azan berkumandang. Mereka berdua pun pergi keluar rumah. Namun saat mereka keluar rumah, terdengar suara burung hantu yang terdengar begitu jelas sekali. Mereka kemudian berebut paling dulu masuk ke dalam kamar dan kembali merebahkan diri mereka seraya membaca istighfar berkali-kali. Sungguh, bagi Wahyu itu adalah malam terpanjangnya. Tanpa terasa, mereka pun tertidur. Saking merasa begitu ketakutannya. Saat mereka bangun, waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Menurut Wahyu, cerita itu entah terjadi, entah nyata. Tapi baginya, cerita itu masih terus terngiang di pikirannya. Oh iya, sekarang Wahyu sudah pindah dari kosan tersebut karena temannya sudah habis kontrak dan memutuskan untuk pulang kampung. Dan selesai. Gimana sobat horor, seru kan ceritanya? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.